Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, di sini subuh-subuh tadi saya udah belanja tempe ya. Udah beli sajiku, tepung goreng buat menggoreng tempe, dan juga beli untuk nasi goreng. Di sini saya mau buat nasi goreng buat anak saya, bekal ya Bun ya. Maaf Bunda, jangan gagal fokus ya sama pakaian saya, karena memang saya kalau pagi seperti ini hanya pakai kaos dan celana pendek, kadang dasteran seperti itu Bunda. Jadi di sini saya mau membereskan untuk membuat nasi goreng yang dibuat untuk anak saya yang pertama berangkat ya. Jadi di sini saya mau masak nasi goreng ya Bun ya. Setelah bahan-bahannya terkumpul, saya mau ambil nasi dulu. Jadi nasi itu ada di depan ya Bun ya, saya nggak taruh di dalam karena kalau di dalam udah sempit banget, nggak ada barang-barang, banyak barang-barang. Jadi saya ambil nasi dan sekarang ambil bawang merah 5 siung ya Bun ya. Lalu di sini saya akan ambil bawang putihnya kurang lebih 3 atau 4 siung Bun. Jadi kalau mau berangkat kerja tuh kalau nggak nasi uduk atau nasi goreng ya Bun ya. Nasi goreng ini saya buat untuk anak saya yang pertama, Abang Fatur dan Abang Julfikar ya. Jadi Abang Julfikar itu kalau sudah kerja dia minta bungkus. Untuk Abang Fatur itu saya taruh di piring aja. Jadi kita kupas dulu ya Bun ya untuk bawangnya. Sini bawang putih saya memang suka agak banyak, bawang merah secukupnya aja ya. Jadi Bun ya, kalau di rumah itu saya hanya berpakaian seperti ini, apalagi kalau pagi ya, soalnya di dalam dapur itu sempit. Sudah itu nggak bisa leluasa Bun, saya hanya berdiri aja itu Bun. Ke kanan kamar mandi, ke kiri ada mesin cuci, jadi susah untuk bergerak. Jadi di sini Bunda lihat ya, banyak bumbu-bumbu masih belum ditaruh di tempatnya karena saya belum punya ya Bun ya, tapi saya udah pesen di Lazada ya. Di Shopee dan di Lazada saya udah pesen, tinggal nunggu kedatangannya aja. Tapi kayaknya untuk yang lain juga belum saya pesen ya. Saya juga rencana mau makeover tapi nggak banyak-banyak, saya cicil seperti stiker, pajangan, yang buat di kolong tuh, hordeng seperti itu Bun. Saya udah pesen tapi belum datang ya. Jadi mungkin saya pelan-pelan aja, saya cicil biar saya punya ya Bun ya. Dulu saya nggak pikiran kalau mau punya macam-macam ya Bun ya, karena saya pikir masak ya masak, kalau udah punya penggorengan ya udah satu aja sampai rusak atau sampai hitam gitu ya Bun ya. Dan ini saya udah mau mulai ya Bun. Saya masukkan minyak goreng dulu. Saya nyalakan ya Bun. Di sini Bunda kalau pagi itu suka masak apa selain nasi goreng? Bisa di komen ya di bawah ya Bun ya. Nanti juga saya masih bingung ya Bun ya, kalau misalkan nasi goreng tuh isinya apa aja. Bisa minta tolong komennya Bun, agar saya bisa punya ide masak apa lagi. Kadang ibu-ibu tuh suka bingung ya, pagi-pagi mikir mau beli apa. Karena kalau di Jakarta, saya tinggal di Jakarta ya Bun ya. Jadi kalau Jakarta tuh kebanyakan kalau nggak nasi uduk, lontong sayur, begitu setiap pagi ya. Jadi bisa dijual
di depan rumah atau kita bisa beli di pinggir jalan gitu. Dulu tuh banyak bun ya yang jual di deket-deket rumah, tapi sekarang udah jarang bun. Udah jarang yang jual, jadi saya beli agak jauh, jadi males. Udahlah bikin nasi goreng aja. Kadang kalaupun saya stok ayam goreng saya gorengin terus sama nasi deh, karena anak saya itu yang pertama nggak doyan pedes ya bun ya. Dia cukup nasi putih atau ayam goreng. Kalaupun ada sayur pakai sayur gitu. Cuman kalau sayur itu kan kalau agak siang sampai kantor tuh suka agak cepet bau atau basi ya punya, dia kadang suka nggak mau. Jadi dia beli di kantor aja sayurnya. Seperti itu bun. Anak saya udah besar-besar ya bun ya. Hanya Kianu yang kecil, yang paling kecil. Jadi abangnya tuh kerja, Kianu tuh masih umur 3 tahun setengah. Ya maklum lah bun ya, dikasih rezeki lagi dari Allah, yaitu Kianu. Dan anak saya yang nomor 2 itu SMA kelas 2. Jadi masih bisa ada buat gantian jaga gitu. Kalau siang saya masak atau saya beberes, itu abangnya masih mau jagain ya bun ya. Nah di sini saya mau masukkan telur ya bun. Telur nih saya langsung ceplok bun di atas penggorengan. Saya jarang saya kocok dulu di dalam mangkok, saya langsung taruh di penggorengan aja. Nanti tinggal saya kasih Royco dikit buat biar rasa aja di telurnya ya, nggak terlalu hambar banget, jadi nggak terlalu amis juga ya bun. Ini tuh langsung kamar mandi ya bun ya. Kamar mandi saya masih belum saya review karena memang agak ini ya, biliknya itu agak terlihat kotor karena memang airnya itu air boran. Jadi saya pun kalau masak sayur, masak nasi, itu saya pakai air isi ulang ya bun ya, yang beli di galon-galon itu. Bukan air aqua tapi air isi ulang. Untuk air dorong juga di sini susah ya bun. Jadi saya pakai ya, semuanya serba pakai air isi ulang. Jadi saya setiap hari tuh pasti sehari satu beli. Jadi saya punya 2 galon. Kalau satu diambil, satu masih ada gitu. Jadi setiap hari saya beli. Ya apalagi kalau setiap hari masak ya. Masaknya berat gitu, itu bisa setengah hari aja saya udah beli lagi gitu bun. Karena saya fokus ke air bersih ya bun ya. Saya jarang masak tuh pakai air di dalam kamar mandi ya, karena memang airnya zat besinya tuh sangat banyak, terus kayak banyak apa sih namanya, besi hitam-hitam di dalam itu. Jadi harus disaring ya bun ya, dalam air tuh. Jadi harus disaring. Jadi jarang saya pakai itu, hanya untuk kebutuhan mandi atau nyuci baju gitu, nyuci piring, seperti itu aja. Kalau nyuci sayur, ikan, ayam gitu tuh saya harus nyuci pakai ini aja bun, air isi ulang, seperti itu bun. Baik, di sini nasi gorengnya udah saya aduk-aduk ya bun ya. Simple bun, saya kalau masak nasi goreng bawang putih, bawang merah sama bumbu sajik udah saya nggak pakai yang lainnya. Jarang juga pakai cabe gitu bun ya, karena kan Kianu dan abangnya itu nggak begitu doyan makan pedes ya. Doyan sih walaupun sedikit, tapi nggak terlalu banyak kayak saya. Suami dan anak saya nomor 2 masih suka pedes seperti itu. Jadi saya kalau masak itu 2 porsi, 2 menu, ada yang pedes, ada yang nggak pedas, seperti itu bun. Kadang saya bilang saya sering tuh kebanyakan yang goreng-goreng, jadi tinggal dicocol aja sama sambel, seperti itu ya bun ya. Baik, di sini saya aduk-aduk aja.
Nasi gorengnya sepertinya udah selesai bun. Baik, ini saya mau bikin kopi ya bun ya buat ayahnya Kianu. Ayahnya Kianu tuh pagi tuh jarang dia sarapan bun, karena memang kata dia kalau sarapan tuh suka sakit perut, mules, seperti itu. Jadi saya kadang hanya bikin kopi aja. Kalaupun ada cemilan paling kue atau gorengan ya bun ya. Ini tadi saya mau bikin apa namanya, tempe goreng ya bun ya. Saya udah beli tepungnya tapi kayaknya ayahnya Kianu nggak mau deh. Mungkin nanti siang aja kali, dia makan siang baru saya masakin. Kalau di laundry kan di tempat saya usaha gitu kadang jarang ya orang lewat dagang tuh. Jadi nggak bisa kita beli gorengan, jadi kita harus naik motor dulu nyari-nyari gorengan. Itu juga kurang anget ya, jadi jarang ayahnya Kianu tuh untuk makan pagi, pokoknya jarang. Mentok-mentok paling roti juga jarang bun. Yang penting dia tuh ada kopi aja seperti itu. Ntar kalau sekitar jam 10 gitu baru dia bisa bilang minta lapar gitu, minta makan apalah. Itu pun nggak langsung makan berat bun, kayak nasi gitu nggak. Yang lain lah gitu, kayak gorengan, kue-kue gitu, seperti itu. Ini ya bun ya, ini buat abang Julfi. Saya pakai bungkusan ya bun ya. Habis kalau saya pakai tempat itu, abang tuh kalau suka taruh di pantry suka lupa bawa pulang. Jadi banyak ini saya pak, Tupperware, lock and lock saya tuh pada hilang bun. Saya kadang suka kesel, bang jangan ditinggalin dong, dicari. Kadang dia lupa, lama-lama hilang. Jadi saya nggak mau pakai itu lagi, jadi dia biarin pakai piring kantor aja. Jadi kalau dari sini saya bawain pakai kertas nasi gitu bun. Nah ini untuk abang Fatur ya bun ya. Kalau Kianu tuh, nah dia tuh nyusu berapa jam, sekitar 1 atau 2 jam baru dia minta makan. Nah ini bun, nasi gorengnya sederhana ya bun ya, nggak nggak banyak embel-embelnya. Saya tuh kadang kalau lagi bawang-bawangan habis, hanya ada bawang putih, saya geprek aja bawang putihnya, saya caca, saya masak deh pakai telur. Udah, saya simpel aja bun, nggak perlu yang ribet-ribet, yang penting cepet gitu. Kalau pagi yang penting cepet bun ya. Nah ini kopi buat ayahnya Kianu ya bun ya. Ayahnya Kianu tuh yang ngopi lah, kadang pagi tuh bisa 2 kali. Dikasih pagi, ntar agak siangan dikit, jam 9 jam 10 dia minum lagi, seperti itu. Nih lihat nih bun, masih berantakan. Kianu juga masih tidur ya bun ya. Itu yang coklat ini ya bun ya, apa, hordeng bun ya. Saya mau ganti hordeng ya bun ya, biar terlihat bagus gitu. Walaupun rumah kontrakan hanya sepetak ya, biar terlihat bagus. Ini kamar saya tuh dari pintu depan langsung kamar ya bun ya, seperti ini. Tuh dapur, lalu ke dapur ya, dapurnya sederhana ya bun, kecil tidak besar, tapi alhamdulillah ya bun ya, karena kontrakan di sini tuh tidak seperti saya, masih ada sekat dikit buat nutupin dapur dan kamar mandi. Dan ini lihat, kamar anak saya kecil ya bun ya, langsung kamar mandi. Nggak apa-apa, yang penting dapat yang murah ya bun ya, karena di Jakarta itu susah ya bun untuk dapat yang murah. Ini saya beresin sedikit aja ya bun ya, selimut saya lipat aja. Saya punya selimut hanya satu ya bun ya, tidak ada banyak-banyak. Memang saya berpikir karena rumah saya kecil, saya nggak mau punya perabotan banyak-banyak bun, bingung untuk naruhnya, sempit bun, banyak juga yang dibuang. Jadi saya pikir waktu banjir-banjiran tuh bun, 2020 ya, itu banyak banget yang dibuang bun. Jadi saya
nggak mau punya barang banyak-banyak lagi. Ini hordeng nih bun, hordeng yang mau saya pasang ternyata nggak ada sangkutannya, jadi saya harus beli ring dulu tuh. Apa kalau bukan ring tuh cantelan yang buat di hordeng. Terus saya harus beli dulu, nggak bisa pakai tali. Tadi saya rencana hanya buat tali aja, tapi ternyata nggak ada bolongannya, saya bingung. Baik ibu, ini di sini saya mau nyuci piring dulu ya, nyuci perabotan biar nggak terlalu sempit dan nggak terlalu banyak cucian ya bun ya. Nih kamar mandi saya bun ya, sempit bun, ini gerah banget bun, nggak bisa apa namanya, nggak adem, nggak, ini gerah banget. Kalau udah habis masak tuh hawa panas tuh belum bisa keluar, nggak keluar gitu. Jadi saya di dalam di kamar mandi nyuci piringnya ya, nggak ada wastafel juga, nggak ada ya bun ya. Kalaupun saya bikin wastafel itu jatuhnya sempit, jadi saya buat potong-potong sayur, buat naro-naro apa gitu susah. Jadi saya memang udah nggak usah bikin wastafel lah ya, kayaknya nggak mungkin gitu ditaruh wastafel, biarinlah begini aja, namanya kontrakan hanya sepetak ya, dibikin simple aja, nggak, jangan terlalu apa namanya banyak barang gitu bun, saya juga nggak suka. Jadi saya cukup hanya ya sekedarnya yang bisa dipakai gitu, yang bisa buat sehari-hari itu dipakai. Untuk pajangan-pajangan pun saya nggak terlalu banyak punya ya bun ya. Nah di sini juga kadang kalau mau nyuci piring tuh harus disingkir-singkirin dulu biar saya bisa duduk, jadinya eh, enak, leluasa kaki saya juga. Ini sempit loh bun, sempit untuk kamar mandinya sekitar berapa kali berapa. Kamar mandi saya tuh perkiraan 2 kali 2 mungkin, seperti itu kira-kira ya bun ya. 2 kali 2 tuh ya, kalau mandiin Keanu itu saya pasti dari baju sampai celana itu basah semua bun ya. Keanu tuh kalau mandi susah banget, dia loncat-loncatan, dia siram-siraman seperti itu. Jadi nggak nggak mungkin saya kalau mandiin dia tuh bersih atau kering tuh nggak mungkin, pasti basah-basahan seperti itu. Ini ya bun ya, itu pun saya taruh-taruh aja bun di atas rak piring juga saya kecil ya bun. Kurang terlihat ya kameranya, jadinya nggak bisa kelihatan banget. Ya ini pun saya cantel-cantel aja bun, ya pokoknya seadanya aja lah, seada dan setempatnya aja, karena memang kamar mandinya tuh dapur tuh hanya buat saya sendiri aja, nggak bisa buat ada orang lagi di sebelah tuh, jadi sempit nih. Dede Keanu masih tidur bun, nih lihat dari sini saya langsung apa namanya langsung uh, langsung jendela pintu tuh. Ini magicom juga saya masuk, rice cooker pun saya masuk, saya taruh di depan ya bun ya, seperti itu tuh. Ini kamar langsung bun, kamar tuh, kamar anak saya masih berantakan ya bun ya, mohon maaf. Dan sini langsung dapur ya bun ya. Jadi kamar anak saya bersebelahan sama kamar mandi bun ya. Untuk di Jakarta segini itu sudah lumayan enak bun ya, karena memang Jakarta tuh, apalagi daerah Jakarta Timur saya bun ya, yang dekat sama perkantoran, dekat Kuningan, dekat dengan Sudirman, daerah Jalan Sudirman itu perkantoran semua. Jadi kalau di tempat saya tuh sangat mahal ya, tapi saya punya kontrakan ini murah bun. Baik bunda, di sini saya mau buat makan siang ya. Hari ini saya memang nggak masak, jadi habis beres-beres saya istirahat sebentar.
Jadi saya mau bikin egg roll ya, yang saya beli kemarin buat anak-anak makan. Jadi egg roll ini isinya 3 ya. Tadinya saya sudah makan 1, sisa 2. Ini saya mau potong-potong dulu bun. Ya, kadang kalau saya malas masak ya bun ya gini aja permintaan anak-anak, mau dibikinin nugget, telur dadar, atau misalnya yang ada di kulkas apa saya buat. Jadi saya nggak terlalu banyak, anak-anak nggak terlalu banyak permintaan ya bun ya. Kalaupun banyak permintaan paling dia beli bakso di depan rumah, nggak di depan rumah sih, deket gang situ. Jadi di sini juga banyak makanan ya bun ya, daerah saya, jadi bisa beli juga. Ya kadang kita sebagai seorang ibu ya ada capeknya juga, ada pengen istirahatnya juga. Untungnya anak-anak mengerti ya bun ya. Tapi tetap bun, saya masakin kalau dia minta mie rebus, mie goreng, seperti itu. Jadi ini ada egg roll di kulkas, ya saya masak aja, saya goreng seperti biasa aja ya bun ya. Jangan salfok sama lap di ujung kompor ya bun ya, itu buat lap-lap minyak, ada percikan minyak atau air itu udah langsung saya lap ya bun ya. Jadi nggak selalu saya langsung, nggak selalu setiap habis masak saya beres-beres kompornya dilap-lap. Jadi saya langsung lap biar nggak terlalu banyak PR di dapur ya bun ya. Nih saya tuangkan minyaknya bun ya sedikit aja, karena biar apa, biar nggak terlalu percik banget. Saya tambahin lagi dikit sih, karena kan kalau terlalu dikit banget nggak kerendam, tuh aja nggak, kurang kerendam ya, seperti itu. Ini hanya dimakan pakai nasi ya bun ya, hanya nasi aja. Sayur kadang-kadang anak-anak juga pakai ya, cuman ini lagi nggak ada sayur. Bener-bener saya hari ini capek dan agak nggak kurang diajak kompromi ya nih badan ya bun ya. Jadi saya tidak langsung masak seperti itu. Nih, jadi digoreng seperti ini. Bunda kalau misalnya bunda males masak atau lagi capek gitu, apa yang bunda lakukan? Masak atau seperti saya atau beli gitu? Silakan di komen ya bun ya, biar saya tahu dan saya juga bisa ada ide gitu ke depannya kalau saya lagi nggak masak gitu kan. Yang penting kan anak-anak ada makanan ya di kulkas, seperti itu. Jadi saya nggak terlalu banyak banget, kadang-kadang saya suka cari di YouTube atau cari di IG gitu ide-ide makanan. Mungkin bunda punya saran lain gitu, silakan tulis dan komen di komentar di bawah ya bun ya, biar saya tahu gitu. Baik bunda, di sini kan kemarin saya belum beres-beres, itu belum banyak ya bun ya. Jadi belum semua yang saya beresin, baru dapur, di atas kulkas belum, di atas lemari belum. Nanti saya mau beberes juga part 2 ya bun ya. Ini saya makan ya bun ya, saya kasih makan anak saya ini dengan tangan kanan ya bun ya, bukan tangan kiri. Like, subscribe, dan klik tanda loncengnya.